Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Yang saya hormati, yang dirahmati Allah, yang dipilih oleh Allah, dan lakinlah yang dijamin duduknya di Masjid Al-Falah ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita masih dikaruniai iman Islam. Alhamdulillah, bersyukur kita masih dikaruniai kesehatan dan masih diberikan kesempatan bisa melaksanakan sholat fardu berjamaah maghrib. Fa insyaallah kita sambung nanti dengan isya meskipun dengan keterbatasan karena adanya pandemi ini. Seperti shaf tidak rapat, memakai masker, ini adalah bagian dari ikhtiar. Dalam Sahih Muslim nomor hadis 1524 diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa kana rajulun masyhur ila masjid fa idza kunna min jamal. Saat seorang sahabat yang datang ke masjid tanpa mengikat ontanya ditegur oleh Rasul, sudah kau ikat? Belum. Kenapa? Hatta tawakkaltu. Saya tawakal. Kata Rasul, itu bukan tawakal, itu takabur. Tawakal itu diikat dulu, ikhtiar, baru tawakal. Sama halnya kita. Kalau kita masih terus-terusan hanyut dalam pandemi ini, gak ke masjid-masjid, senang syaitan. Syaitan dan bala tentaranya senang. Umat Islam jauh dari masjid, umat Islam jauh dari kajian. Nah maka ayo kita gunakan ikhtiarnya. Apa ikhtiarnya? Oke, jarang, gak usah rapat. Walaupun sabda Rasul Bukhari Muslim ini, Ibnu Abbas radhiyallahu yang meriwayatkan, sufakum fa inna tafiyatas sufu ini qamatus shalah. Ini kalimat hadis ini. Ini matan hadis kalimat Rasul. Lurus dan rapatkan shaf untuk kesempurnaan salat. Namun karena kondisi seperti ini kita tidak rapat, itu bukan berarti kita menyalahi. Ini bentuk ikhtiar. Kalaupun kita harus bermasker, ini juga ikhtiar. Kalau umat Islam tidak menghiraukan, dilepas, terus rapat, tiba-tiba ada yang mati, fitnahnya di mana-mana. Tuh, Masjid Al-Falah. Gak ngikuti aturan, mati karena Covid. Jadi, fitnahnya luar biasa kalau mati di masjid. Mati di mall, mati yang sakit tidak ada berita. Mati di masjid, entah namanya kurang boleh beritanya, ya. Akan difitnah bisa-bisa. Maka ayo kita ikhtiar, bersyukur kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun kita sekarang sedang banyak dibatasi, ya, kegiatan-kegiatan ini karena memang mungkin menakutkan. Padahal kalau kita lihat firman Allah dalam surat At-Taubah surat 9 ayat 18, innama ya'muruna masajidallahi amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakat wa lam yakhsha illallah. Padahal Allah berfirman itu di surat Taubah 18, orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang tetap memakmurkan masjid, tetap mendirikan sholat, tetap menunaikan zakat, dan tidak takut apapun kecuali takut kepada Allah. Azza ulaika yahumul muhtadun. Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.
Maka bersyukurlah antum ini adalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita, langkah kita, waktu kita ini tercatat betul oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemberat timbangan amal ibadah masing-masing. Amin. Allahumma. Saudara-saudaraku, sebagaimana yang sudah diumumkan bahwa tema kita hari ini adalah az-zuhdu atau ilmu yang disebut zuhud. Saya yakin banyak asatidz di sini, ya, ada asatidzah juga. Namun marilah kita la yutraku kullu la yutraku julu. Jangan dibuang sia-sia, ambillah bagian daripada yang bisa kita ambil. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Idza marartum birriyadil jannati farta'u." Apabila engkau berada di taman surga, ambillah bekal dari taman itu. Mana yutraku kullu la yutraku judu. Jangan dibuang semuanya, ambil mana yang manfaat. Kenapa? Karena kalau kita di majelis ilmu, terus ilmu ini kita biarkan sia-sia, maka jumhur ulama mengatakan al-ilmu bila amali kasajari bila samari. Ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon tanpa buah. Al-ilmu bila amali kasajari bila samari. Ilmu itu akan sia-sia kalau tidak kita amalkan. Para sahabat Rasulullah Muhammad SAW dalam memahami hadis beliau, memahami ucapan-ucapan beliau, itu luar biasa, benar-benar diambil sebagai bekal. Dan sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma riyadul jannah?" Rasul, apa sih yang disebut taman-taman surga itu? Qal, Rasul menjawab, hilakuh dzikr, liqah, halaqah, majlis majlis taklim, majlis Jumat, majlis maghrib, ba'da maghrib, qabla isya. Ini semua taman-taman surga. Oleh karena itu maka jangan disia-siakan. Ayo kita ambil bekal. Mudah-mudahan Allah Rabbuna wa ta'ala menetapkan hati kita semua yang hadir ini mampu dalam satu kesatuan tali yang kokoh, yang kuat, berjalan di atas Quran dan melaksanakan segala syariat ini di atas sunnah, sehingga kita nanti wafat ini dalam keadaan benar-benar tauhid dan kita sudah melaksanakan sunnah, sehingga yang hadir semua malam hari nanti tidak lagi menjadi hamba Allah, tapi menjadi ahlul jannah. Amin. Allah itu manggil hamba sebelum masuk surga. Jadi Allah itu kalau manggil hambanya, ya ibadi, ya ibadi, wahai hambaku. Tapi begitu kita masuk surga, Allah sudah tidak panggil lagi kita dengan ibadi, tapi Allah panggil kita dengan ya ahlul jannah, wahai penduduk surga, ahli surga. Mudah-mudahan yang hadir semua ini, ya, termasuk yang ngomong ini kalau diizinkan oleh Allah, itu adalah ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Nah, saudara-saudaraku, apa itu az-zuhdu atau zuhud? Ini saya ambil dari kitab yang cukup masyhur, yakni Jami'ul Ulum wal Hikam karya Ibnu Rajab rahimahullah. Tentunya nggak bisa semuanya, apalagi hanya sampai nanti qabla isya, nggak akan mungkin kita bahas semua. Tapi saya sudah kumpulkan beberapa poin-poin agar kita memahami dengan benar apa yang diinginkan oleh Rasul dan Allah Subhanahu wa taala agar kita mencapai derajat ini. Nah, yang pertama saya ambil dari hadis Ibnu Majah di kitab Jamil Hukum Al-Hikam ini. Di Ibnu Majah ini nomor hadisnya 31. Ana rajulun qalu bani sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani amalin amtuhu ida amilan yuhibullah wa yuhibun nas. Rasul, tunjukkan kami amalan, kalau amalan ini kami lakukan, yuhibullah, Allah cinta kami, wa yuhibun nas, dan manusia juga mencintai kami. Jadi sahabat bertanya ke Rasul, ya Rasul, dullani amaltuhu amin ida amin yuhibullahu wa amtuhu yuhibun nas. Rasul, tunjukkan kami amal,
kalau amalan ini kami lakukan, Allah cinta kami, manusia juga cinta kami. Faqala, maka Rasul menjawab, idhab fid dunya yuhibbukallah wa idhab fi baini aydin nas yuhibbukas. Kata Rasul, zuhudlah kalian di dunia, maka Allah akan mencintaimu. Wa idhab fi baini aydin nas yuhibbukas. Dan zuhudlah kalian kepada apa yang ada pada diri manusia, maka manusia akan mencintai kalian. Nah, ini zuhud. Zuhudlah kalian di dunia, Allah mencintai kalian. Zuhudlah kalian terhadap apa yang ada pada diri manusia, maka manusia itu akan mencintai kalian. Nah, di dalam hadis Ibnu Majah nomor 31 dalam kitab ini, inilah kaliber para sahabat. Kaliber para sahabat bukan hanya sekedar tahu ilmu ini, namun memahaminya. Dan kalau tadi dikatakan bahwasanya kita sudah bisa zuhud di dunia, itu berarti apa? Ketetapan Allah dan Rasulnya gak mungkin salah. Allah gak mungkin lupa, gak mungkin keliru. Rasul Muhammad SAW juga gak mungkin salah. Ketika Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 255, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi, dan seterusnya. Allah ini memelihara betul langit dan bumi ini, tidak mengantuk dan tidak tidur. Ini artinya apa? Allah itu totalitas, sehingga tidak mungkin Allah keliru, tidak mungkin Allah salah, dan gak mungkin Rasul Muhammad SAW itu keliru dalam menyampaikan pesan. Sehingga yang terbaik bagi umat mukmin itu adalah seperti yang Allah katakan di surat 24. Coba antum buka surat 24 semua, di ayat 51. Ini yang harusnya dimiliki oleh setiap orang mukmin. Karena apa? Innama kana qaulal mu'minina idza adu illallahi wa rusuli liyahkuma bainahum ayaquluna sami'na wa ata'na wa ulaika humul muhtadun. Ini humul muflihun. Ini. Jadi orang mukmin itu kalau sudah Allah memberikan ketetapan, dipanggil kita oleh Allah dan Rasulnya dalam sebuah ketetapan, dan Rasul memutuskan perkara dengan hukum yang sudah Allah tetapkan, itu ayaquluna sami'na wa ata'na. Ini zuhud. Ini zuhud. Ini zuhud yang sesungguhnya. Kalau sudah ketetapan Allah, sami'na wa ata'na, kita aja yang tukang nawar. Kenapa ya? Kenapa gak boleh ya? Contoh nih, bulan 12, 3 bulan lalu, bulan Zulhijjah tahun 1441 Hijriah, 3 bulan lalu, diingatkan kita dengan hadis sahih Rasulullah SAW, rawahu Abu Dawud, Muslim, Bukhari, An-Nasai dan Baihaqi. Dia kata Umar radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, hadda min idayu hajju hadda kudu alahu mina aham. Kalau kamu hendak berkurban, jangan memotong rambut dan kuku. Sahabat dapat perintah itu manut. Jamaah Al-Falah dapat perintah itu nanya, kenapa nggak boleh? Gitu. Mau tahu kenapa nggak boleh? Mau tahu nggak? Mau? Kenapa nggak boleh potong rambut dan kuku? Itu nanti kita tanyakan pada Rasulullah Muhammad SAW ketika kita bertemu beliau di padang mahsyar. Ya, Rasul tanya kenapa juga boleh. Sahabat waktu dilarang gak ada yang protes. Semua sami'na wa ata'na, itu aja yang banyak protes. Nih, tadi saya pikir tadi Imam tadi saya pikir melanjutkan Ali Imran. Tadi insya Allah beliau baca Ali Imran 23, 24, 25, 26. Ya. Saya pikir rakaat keduanya mau dilanjutkan. La yattahidil mu'minina kafirina awliya amin dunil mu'min.
Itu ayat 28-nya. Maka hendaklah orang mukmin itu memilih pemimpin yang muslim. Kenyataannya, mohon maaf ya, nggak pakai tadi ngaling-ngaling saya. Yang ngomong profesor, titelnya profesor, doktor. Oh nggak apa-apa, dipimpin orang kafir itu. Yang penting orang kafirnya nggak mimpin sholat. Tambah gendeng pindu, dia orang kafir mimpin sholat ya. Profesor yang ngomong. Dan ini terjadi di salah satu pemilihan kepala daerah. Terus ngerti gini kan, nggak usah disebut nanti. Nyawa Jakarta, ya bener waktu itu. Jelas-jelas kalimat Allah. La yattakhidil mu'minina kafirina awliya min dunil mu'min. Maka janganlah orang mukmin itu memilih pemimpin itu yang kafir, hendaklah memilih yang mukmin. Anta takum minhum tuqah. Kata Allah, tak cabut rahmat ini kalau kamu melanggar. Ali Imran 28. Saya pikir tadi ayat keduanya, rakaat kedua tadi akan diteruskan oleh Imam. Ternyata Imam baca At-Takatsur. Al-Hakim Al-Hakim apa? Artinya lanjutan daripada bacaan Imam di rakaat pertama itu sebagai contoh malam hari ini. Sudah jelas Allah larang, loh masih ngeyel. Mana mungkin Allah itu keliru? Mana mungkin Rasul Muhammad SAW ini salah dalam menyampaikan pesan? Mau tahu? Rasul Muhammad SAW sebelum beliau lahir, sebelum beliau ada di muka bumi ini, Rasulullah itu sudah disiapkan Allah di zaman Nabi Musa. Jadi di zaman Nabi Musa sudah disiapkan Rasulullah ini. Sudah Allah tunjukkan besok yang menyampaikan semua kebenaran-kebenaran. Mau tahu? Google. Buka Google sekarang, ketik kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Lho enak-enak kafir disian. Sampai enggak duwe ini. Ya. Maka enak kafir duluan lagi ini. Ketik kitab Ulangan pasal 18 ayat 18. Udah ketemu? Tidak. Kalau nanti saya salah tolong benarkan ya. Seorang nabi akan aku bangkitkan di tengah-tengah dari saudaramu sendiri, dan dia sepertimu Musa. Aku akan meletakkan firmanku di mulutnya. Benar tidak kalimat ini? Betul? Saya nggak salah ya? Soalnya untuk lali Alkitab dedel kena Quran ya, hadis lali. Maka di sini, ini di zaman Nabi Musa, Rasulullah sudah disebutkan bahwa firman nanti itu diletakkan di mulut seorang nabi. Dan mulut siapa ini? Sekarang buka Quran surat 53 An-Najm ayat 3 dan 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Rasulullah Muhammad SAW Al-Quran itu menurut keinginannya. In huwa illa wahyu. Semua yang diucapkan itu wahyu dariku. Kenapa? Allah sudah meletakkan firman-Nya di mulut beliau. Sehingga kalau Rasul mengatakan idhad fid dunya yuhibbukallah wa idhad fi baini aydin nas yuhibbukanas, maka zuhudlah kalian terhadap apa yang ada di dunia ini, Allah mencintai kalian. Dan zuhudlah kalian terhadap apa yang ada pada diri manusia, maka manusia mencintai kalian. Sekarang contohnya zuhud dunia. Kalau diperintahkan Allah samina wa ta'na, ini zuhud. Kalau sudah Allah menetapkan keputusan, jangan ditambah, jangan dikurangi. Kenapa? Rabbuna wa ta'ala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Sudah aku sempurnakan agama ini bagimu. Kalimat Allah loh. Sudah aku sempurnakan agama ini bagimu. Dan sudah aku sempurnakan nikmatnya dunia akhirat. Dan aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Kalau sudah Allah mengatakan itu, jangan buat sendiri. Maka kalau ada seseorang yang tiba-tiba merubah aturan, saya cuma berpikir, Jibril mana yang datang kepadanya? Ojo-ojo Jibril arek jagir kono, sing biasa dudoro. Sing ngenani masuk orang kecekel. Jibril jenenge Jibril dudoro. Nah, di sini saudara-saudara, ini zuhud dunia. Ketika kita sudah mematuhi Allah. Dan Rasul mengatakan, man haramallahu idza yu'amahu wa idza ulil halalin. Ini punya Abu Dar Al-Ghifari, rawahunya Muslim.
Maka Abu Dzar menceritakan kembali sabda Rasul, apa yang dihalalkan Allah jangan diharamkan, dan apa yang diharamkan Allah jangan kau halalkan. Contoh paling gampang, saya tidak makan daging. Mohon maaf ya, orang Islam bilang saya tidak makan daging. Kan tanya, kenapa? Soalnya kalau saya makan daging, saya akan emosi, temperamen tinggi saya. Terus ini, nanti saya tidak bisa lembut. Saya bilang, bro, deloken Al-Quran bro. Ali Imran 159. Fabima rahmatun minnallahu lintalahum walakutakal minhuli fa'fu anhum wastafilahum wasafil amri. Rasulullah lemah lembut. Padahal Rasul itu makan onta dimakan beliau, sapi dimakan beliau, kambing dimakan beliau. Kok ndak temperamen? Yang penting sampai ojo sapi situ mbok utar dhewe, geblak kolesterol tahu. Maknanya apa di sini? Ketika Allah menghalalkan jangan diharamkan. Saya nak makan kambing. Ada undangan, acara undangan, pesta. Disiapkan kambing guling, semua ngambil. Dia itu cuma segombek kemangi, karo sambel, belas dah. Lu kok gak jopo? Kau gak makan wedhus. Apa pantas cuma Islam gini? Itu dihalalkan Allah. Lu dia itu segombek kemangi tok. Rasa muntah lemak gitu. Ya mohon maaf, itu dihalalkan Allah. Kenapa kau haramkan? Perkara kita itu mampu untuk tidak menahan emosi itu tergantung diri kita, bukan dari makanan. Coba lihat firman Allah dalam surat Ali Imran di 134-nya. Alladzina yunfikuna fis sarai wa dharra wal kadminal ghaidha wal tabinal ghaid wa afimun anin nas. Wa Ali Imran 134. Mereka mampu menahan amarahnya, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ini zuhud. Ini makna zuhud. Jadi bukan terus mengharamkan yang dihalalkan Allah, atau sebaliknya menghalalkan yang diharamkan Allah. Ngebir, oh gak apa-apa minum wine. Ini cuaca dingin, bisa minum wine. Dintek masak botol, gentang. Lu kok bohong? Kan udara dingin. Itu namanya blebes, bedik itu. Ucap daging banyak sarana, nggak harus minum wine, nggak harus kita sampai khamr. Dan kita ini sudah ditata oleh Allah Rabbuna wa Ta'ala di dalam kehidupan kita beribadah mengibadatinya, itu sudah diatur. Maka jangan ada rasa keraguan dan ada rasa ketakutan padanya. Nah ini zuhud. Ketika kita sudah sampai mengatakan wa quluna sami'na wa ata'na, kita sanggup untuk melakukan taat. Coba lihat kepada para nabi pun, bukan hanya Rasulullah ya, Coba buka Al-Baqarah 285. Lihat umat Islam itu diajari Allah zuhud sejak awal. La nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na wa ulaika humun nabi. Sudah kita tuh dari dulu tidak membedakan para nabi. La nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Ya. Ghufranaka Rabbana wa ilaika masih. Kita ini zuhud, sudah diajari Allah zuhud. Maka zuhud itu bukan berarti terus harta diserahkan semua. Tiba-tiba ada buka dompetnya, buka, ayo masukkan kotak sini semua, serahkan pada Allah. Nanti Allah yang ngatur, nanti akan dijoli. Ayo masukkan semua ke kotak sini, yang ada di dompet dimasukkan semua sampai depan. Kata mulai toleh kon numpak apa bro? Aku nunut diri, apa duitku saya numpak kabeh. Itu bukan zuhud, itu zudrun. Bukan itu yang Allah inginkan. Yang Allah inginkan adalah bagaimana kita itu memilih tidak semuanya melanggar daripada yang telah Allah tentukan. Maka di dalam infak, zakat dan sedekah pun Allah katakan dikasih caranya kita. Mau tahu caranya? Nih, kalau ada kotak infak lewat Jumat atau pas kajian, apa yang kita lakukan? Pura-pura turun, ambil dilirik kotak yang lewat,
lewat melek, bukan itu. Maka kita diminta Allah infak sedekah. Kalau di dalam dompet kita ketika dibuka ada uang di dalamnya itu 5.000 satu lembar, kemudian 10.000 satu lembar, kemudian 20.000 satu lembar, kemudian 50.000 satu lembar, kemudian 100.000 satu lembar. Nah, sekarang kotak infak lewat. Mana yang dicemplungkan? Halo, bisa bicara dengan salah sambung. 5.000, 10, 20, 50, 100. Kotak infak lewat, yang masuk 5.000. Meleki. Buka surat 25 ayat 67. Allah ngajari cara zuhud. Nih, di dalam ayat ini, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawwama. Ini firman Allah. Maka Allah katakan apa? Termasuk hambanya Allah yang Maha Pengasih adalah hamba-hambanya yang kalau infak sedekah tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Wadzalika qawwam, yang tengah. 5.000, 10, 20, 50, 100. Yang mana? 20. Itu zuhud. Tanya lagi, kalau 100-nya saya taruh tengah, apa harus dikeluarkan? Saya ngomong tengah posisiku sopo gitu. Tengah jumlah. Ini mana zuhud. Bukan semua diserahkan terus keluar tola-tole numpak apa bro? Aku nunut bro, mau sadun tak kena kabeh. Itu zuhdrun. Bukan zuhud. Bukan itu yang Allah inginkan. Kalau kita bisa dengan benar, maka apa yang terjadi? Zuhudlah kalian di dunia, maka Allah mencintai kalian. Ini maknanya. Sehingga ketika kita sami'na wa ata'na, kita mengikuti bagaimana kita melaksanakan amaliyah soleh ibadah, itu zuhud. Bukan hanya sekedar semua diberikan. Tapi diteronoin kere bro, nyenyek tur mlaku ngosek. Itu zuhdr dan zuhud. Dan ada ustaz yang mengajarkan serahkan semua, nanti diganti. Lu gak diwedi. Bukan seperti itu yang Allah inginkan. Ini zuhud. Ini yang dikatakan izhad fid dunya yuhibbukallah. Kalau kamu zuhud terhadap dunia, Allah mencintai kalian. Bukan berarti semua dikasihkan, terus antum tidak punya apa-apa, plongo delahom, bukan itu. Ada jam berapa? 30 berapa? Hah? 34. Isyak 34. Nututi gitu. Idhab fi baini aidinas yuhibukan nas. Maka zuhud kalian terhadap apa yang dimiliki manusia, maka manusia akan mencintai kalian. Apa contohnya? Bagaimana memaknainya? Orang Islam itu diajari Rasul, al muslimu akhul muslim, la yatlimuhu wa la yuslimuhu. Muslim itu saudara muslim yang lain. Jangan mendolimi saudara muslimmu, wa la yuslimuhu, dan jangan membiarkan tanpa pertolongan. Ini makna zuhud. Mangkana hajati akihi fajatri kurbata ilaihi hajatihi. Maka siapa memikirkan hajat saudaranya, maka Allah memikirkan hajatnya. Dan kalau dia mencintai tetangganya, bukan karena rumput tetangga lebih hijau. Kalau dia cinta tetangganya itu karena Allah. Mayuhibul mar'a yuhibullah. Kalau dia mencintai tetangganya karena Allah, bukan karena rumput tetangga lebih hijau, bukan. Tapi cinta dia karena Allah. Maknanya apa? Contoh paling gampang. Zuhud di dunia ini. Tetangga ada truk rumahnya. Truknya dibuka baknya, turun. Moge, motor gede, diinjek. Tunggu sebelah, tuku motor gede. Besok turun lagi, truk dibuka, kulkas 6 pintu. Kulkas 6 pintu, diinjek. Kulkas 6 pintu. Apa saja diinjak, sampai bojone teko malah diinjak. Bagaimana manusia akan cinta pada kita?
kalau kita nggak bisa mempunyai rasa zuhud pada mereka. Zuhudlah kalian terhadap apa yang ada pada manusia, maka manusia akan mencintai kalian. Nah kalau tetangga bolak-balik diincengi, diomong, tolong diduit. Wah, oke. Gimana tetangga mau cinta dengan kita? Bagaimana manusia mencintai kita kalau kita masih layak limuhu wa layuslimuhu, bisa mendolimi itu? Maka ketika tetangga ikutlah bersyukur, ikutlah senang. Jangan ada keiri hatian dan kedengkian terhadap kesuksesan, keberhasilan. Kalau antum ingin, tiru cara dia. Lihat, perhatikan ibadah dia bagaimana. Perhatikan dia bagaimana dia dalam bernafkah bekerja. Itu baru zuhud. Dan Allah mengizinkan loh. Allah itu mengizinkan kita bekerja. Mengizinkan kita bekerja dan mengizinkan kita mencari nafkah. Sehebat-hebatnya kita mencari nafkah, yang penting satu, kita tidak meninggalkan apa yang Allah tetapkan. Kita tidak meninggalkan apa yang sudah Allah perintahkan. Buka surat 24, surat 24 ayat 37. Boleh, ini kata Allah. Rijalun la tulqihim tijaratun wala ba'un dzikrullah wa iqamus shalah wa itaz zakat yakhufuna yawman tattaqallabul fihil qulubul wa absar. Ini firman Allah. Allah katakan apa? Orang-orang yang tidak dilakaikan, tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak dilalaikan oleh jual beli bisnisnya, tapi dia masih tetap mengingat Allah, melaksanakan sholat, nah ini, menunaikan zakat, dan mereka apa? Idza zakat yaquluna yauma tataqallabul fihil qulubul absar wal absar. Mereka takut pada hari kiamat nanti, hari di mana hati diguncangkan. Ini zuhud, ini zuhud. Jadi makna zuhud adalah antum bekerja dengan maksimal, berupaya, tapi antum tetap ingat Allah, tetap mendirikan sholat, tetap melaksanakan zakatnya. Ini zuhud, bukan hanya sekedar infak sedekah, bukan itu makna zuhud sesuai dengan apa yang Rasul sampaikan. Ini zuhud. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini mampu untuk menjadi zuhdu, hamba-hamba yang bisa zuhud, baik ijhad fi dunia wa ijhad fi baini aidinas. Amin Allahumma. Sehingga kita semua benar-benar dicintai Allah dan dicintai saudara-saudara muslim yang lain. Amin Allahumma. Nah, menanti azan saya beri kesempatan kalau ada yang mau bertanya atau didiskusikan atau mau nambah materi, boleh, silakan duduk sini. Saya tak ganti duduk bawah. Ada? Ya, tafadhol. COVID-19 ini tidak paham. Jadi menanggapi COVID ini sudah ada obatnya dari Cina, tapi belum halal obat itu gitu ya. Udah apa anda halal? Tadi Allah bilang apa? Rasulullah, jangan kau haramkan apa yang dihalalkan, dan jangan kau menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Ya, sebaiknya yakinlah ada obatnya. Ya, urbil sifat sifat Allah ilahi wasaqam mahdidah. Allah itu obat yang terhebat ya. Ujian kalau ada obat sekarang ini tapi belum halal, itu ujian bagi manusia. Mau dicek kita, mau pakai dia. Yakinlah ada obat. Kemarin ada Ustaz Adi Hidayat ya, sempat sudah menemukan formula dan sekarang sedang diuji di universitas negeri di Indonesia. Luar biasa. Kita nanti itu saja, cukup bersabar ya. Yang penting kalau kita memang harus hidup di tengah-tengah kondisi ini, senantiasa minta pertolongan Allah. Wa ufawidu amri ilallah. Serahkan kepada Allah. Mintalah pertolongan Allah, dijaga perlindungan. Insya Allah kita akan diberi. Ya, sebaiknya sabar menanti yang halal. Ya, ada lagi ini. Ya. Kan kalau kita setiap sholat sunnah maupun fardu kan sudah bilang bahwa ya Fatihah itu ya karena butuh kan
Itu kan masuk itu. Kalau kita pengertian kita luas dan pemikiran kita juga luas dalam, itu kan sudah masuk termasuk itu ya. Pernyataan beliau ini zuhud. Zuhud. Rasul mengatakan hatta kuli sab'a masani. Ada satu ayat yang ini kamu ulang 7 kali. Sab'a masani, 7 alat ini yang kamu ulang tiap hari. Baik itu di sholat fardu maupun sholat sunnah. Beliau tadi katakan benar. Apa kalimat itu? Ada di ayat yang kan. Iyaka pada 5. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Jadi pertanyaan beliau ini zuhud nih. Beliau ingatkan kita semua satu ruangan ini di ruang utama Masjid Al-Falah, bahwa kalau kita sudah mengatakan itu diulang-ulang dalam salat kita baik fardu, jelas-jelas kita bilang hanya kepadamu ya Allah kami memohon, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta. Kenapa harus ragu? Ya, baik. Jazakallah. Ada lagi yang lain? Ya, apa tahu? Adakah tips khusus agar kita kusuk dalam sholat? Buka surat 20. Surat 20 ayat 132. Wa'mur ahlaka bisalat wastaghfir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal akibatu littaqwa. Ini firman Allah. Ini firman Allah. Yang ngajari khusyuk Allah. Apa kata Allah? Perintahkan seluruh anggota keluargamu mendirikan sholat. Ya, kalimat apa? Wastaghfir. Dalam melaksanakan itu yang sabar. Nah sampai ke susu, Allah Akbar. Iki kita cukup lari, iki durung ditandatangani, iki geluduk ini selaudan. Gimana antum mau khusyuk? Gimana mau totalitas? Kalau sudah katakan wastaghfir dan sabar, lepas semuanya. Udah berapa menit sih kita sholat tuh? Berapa menit? Rata-rata berapa menit? 5 menit deh, cuma 5 menit deh. 5 kali fardu 5 berapa? 25 menit. Satu hari berapa menit? 1440 menit. Karena 24 kali 60, betul? 1440 menit. Allah cuma minta 25 menit. Susu elo jake. Masih 1415 menit. Mau cek gak sabar gitu. Ya, itu Allah sendiri yang mengajarkan. Kalau pengen kusuk, pengen sholatnya mantap, yang sabar. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi pertolongan oleh Allah, diri dan dijaga sehingga kita mampu berjalan di atas Quran dan Sunnah, sehingga amalan kita menjadi amalan yang sholihah, makbulah, wa mutaqabbalah. Amin Allahumma amin. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi